Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Viro. Semoga teman-teman bisa selalu dalam kondisi sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini saya akan mencoba untuk men-share atau berbagi pengalaman mengenai pijat refleksi untuk mengatasi penyakit gondok, ya, gangguan gondok, ya, atau gangguan yang terjadi di kelenjar tiroid, ya. Jadi pijat refleksi untuk atasi penyakit gondok ini biasa terjadi pada orang yang mengalami kelenjar tiroidnya itu mengalami pembesaran dan juga biasanya mengkonsumsi garamnya itu tidak yang beriodium, ya. Nah, kayak gitu. Jadi makanya karena tidak mengandung yodium, maka terjadi pembengkakan atau pembesaran kelenjar tiroidnya hingga terjadi benjolan di bagian leher. Ada yang besar, ada yang kecil pembengkakannya. Oke, kita langsung aja. Sebelum dipijat refleksi, saya biasanya melakukan yang namanya stretching, ya teman-teman, ya. Stretching ini fungsinya untuk melemaskan, ya, otot-otot, terutama otot yang ada di sini nih, otot ligamen, ya. Terus juga kenapa harus di stretching? Karena kita menginginkan pada saat nantinya dipijat, setelah selesai pemijatan maka hasilnya bisa maksimal. Maksudnya kotoran-kotoran yang tadi yang kita pijat di area titik-titik refleksinya itu nanti benar-benar maksimal bisa keluar melalui sistem pengeluaran yang ada di dalam tubuh gitu. Makanya ininya juga harus dilemaskan, atau bila mana ada penebalan kita lemaskan juga supaya tidak terlalu kaku, ya. Nah, setelah dilakukan stretching selama 2-5 menit, kita balurkan sisi sininya kaki, ya, bagian bawah telapak maupun bagian atas dengan hand body lotion, teman-teman. Jadi dari situ nanti bisa jadi lembab di sininya. Bisa pakai hand body lotion, bisa juga pakai minyak kelapa, minyak urut, atau minyak olive oil, ya, yang mana aja yang teman-teman yang ada di rumah, ya. Oke, kita langsung aja ke pemijatannya untuk kelenjar gondok, ya teman-teman, ya. Sebelum kita melakukan pemijatan, itu yang kita tentukan adalah 3 titik pertama, yaitu ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Itu adalah titik berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya yang harus dipijat duluan. Kenapa? Karena mereka lah yang nantinya akan benar-benar menampung, menyaring, memfilter darah-darah kotor itu agar bisa dibuang melalui sistem pembuangan yang kebanyakan melalui air seni, ya. Makanya ginjal dan saluran kencing dan kandung kencingnya ini kita fungsikan dulu, kita utamakan. Nah, untuk menentukan titik ginjal seperti di video-video saya sebelumnya, di sini teman-teman tinggal raba sini aja, ya. Nah, raba sisi sini, kemudian ketemu ada tulang yang nongol di sini nih, nonjol di sini, ya. Nah, kita begini, teman-teman, ya. Nah, terus kita kemudian begini, teman-teman, satu jari lagi. Nah, itu posisinya ada di sini, teman-teman, antara telunjuk dengan jari manis. Oke. Nah, ini posisinya di sini, teman-teman. Oke, ya. Tuh. Ya. Nah, dari sini kita tentukan juga kelenjar saluran kencing di sini. Nah, biasanya saya gampangnya begini nih. Nah, begini, ya. Saluran kencing, kandung kencing, ya. Jadi ini begini nih, teman-teman, satu garis. Oke. Nah, ginjal ini untuk menyaring, ya, nanti kotoran-kotoran yang setelah dipijat itu akan tersaring, kotoran-kotoran darahnya. Nah, itu dikumpulkan oleh ginjal, disaring, kemudian disalurkan melalui tertampung di kandung kencing dan juga melalui saluran kencing ini akan dikeluarkan, ya, melalui air seni, ya. Nah, jadi ini adalah hal yang pertama, yang 3 titik ini yang harus kita pijat. Nah, cara memijatnya bagaimana? Bisa begini, teman-teman.
Bisa dengan jempol, bisa juga dengan telunjuk teman-teman ya, kita tunjuk begini, atau bisa juga kita begini teman-teman ya. Atau kalau misalkan teman-teman belum kuat jarinya untuk memijat, bisa menggunakan bantuan tongkat kayu ya, tongkat kayu untuk tongkat pijat sebagai alat bantu pijat. Nah, misalkan di sini sebelum kita memijat di satu titik area, nah di sini teman-teman harus kasih hand body atau minyak agar tidak lecet kulit yang akan dipijat ini. Dan juga gini teman-teman, untuk bagi teman-teman yang belum tahu titik-titik daerah pijat itu di mana saja, saya sudah sertakan gambarnya di link deskripsi video ini. Jadi teman-teman nanti tinggal pijat ya. Oke. Nah, lakukan selalu ini, tekanannya ini kurang lebih 1 sampai 2 kilo, dan juga durasinya 5 sampai 10 menit. Kenapa 5 sampai 10 menit? Berdasarkan pengalaman saya itu adalah yang paling efektif ya, melakukan di satu titik itu pemijatannya 5 sampai 10 menit. Nah, gimana kalau misalkan di bawah 5 menit? Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Cuman rata-rata paling minimal itu rata-rata kurang lebih 2 menitan ya. 2 menit itu paling minim untuk melakukan pemijatan. Oke, lakukan di pijatan di sini, saluran kencing dan kandung kencing. Nah, kemudian kita pijat daerah refleksi kelenjar bawah otak. Jadi dari 3 ini kita ke kelenjar bawah otak. Kenapa? Karena kelenjar bawah otak ini dia fungsinya salah satunya adalah melakukan pengaturan metabolisme yang diatur oleh kelenjar tiroid. Jadi pengaturan sistem metabolisme yang ada di tubuh kita, yang pengaturannya itu oleh kelenjar tiroid, diatur lagi sama ini kelenjar bawah otak. Nah, jadi dia ini akan membantu untuk memperbaiki sistem jaringan dan sel pertumbuhan yang ada di tubuh kita ya. Kelenjar bawah otak nih fungsinya salah satunya, dan juga mengatur sistem organ-organ lainnya, seperti seperti sistem metabolisme yang pengaturannya dilakukan oleh itu. Nah, ini lakukan seperti saya bilang 5 sampai 10 menit, 1 sampai 2 kilo tekanannya. Nah, kemudian jangan lupa selalu gunakan hand body agar tidak lecet. Nah, dari sistem kepala ini kita ke sistem metabolisme. Yang pertama itu adalah daerah tiroidnya langsung ya, tiroid. Nah, terus juga leher nih. Nah, kita leher aja dulu yang pertama ya. Leher itu sistemnya ada di sini teman-teman ya. Leher. Jadi antara ini kalau kita tekuk begini, antara tekukan pertama ini dengan yang di sisi sini nih ada ini nih. Nah, ini leher teman-teman ya. Nah, ini kita pijat lehernya. Kita pijat di sini ya, leher ya. Nah, sini nih teman-teman nih. Kalau naik ke sini nih kita ke paratiroid nih teman-teman nih. Ini leher ya. Tulang yang di sini nih antara sendi 1, sendi 2. Nah, ini kita pijat sini leher. Nah, oke. Nah, setelah leher kita pijat, maka yang kita pijat adalah kelenjar tiroid teman-teman. Nah, kelenjar tiroid ini adanya di sini teman-teman. Nah, ini dia nih, kita pencet begini nih. Nah, ini ada ini nih ya, ada yang nongol paling bawahnya tapi. Nah, ini posisinya gini teman-teman. Nah, gini teman-teman ya. Nah, biasanya kalau saya pijatnya begini aja, ada juga yang pijatnya begini. Gunakan hand body langsung ya. Hand body, minyak urut, tarik begini. Cuman kadang-kadang berdasarkan pengalaman saya lebih baik seperti ini, kita urut satu-satu ya, kita urut. Jadi nanti nih benar-benar bila mana ada yang sakit di titik-titik tertentunya, nyeri, nah itu adalah penyakitnya teman-teman yang harus kita hancurin dengan cara pemijatan. Jadi pijat refleksi itu adalah pemijatan yang dilakukan di titik-titik saraf yang berkaitan dengan organ-organ yang ada di tubuh. Nah, terkadang jalur-jalur titik darah saraf tersebut itu
tertutup oleh kotoran-kotoran darah, yang mana pada saat kita raba tuh kadang-kadang itu dia terasa seperti butiran-butiran pasir atau ada benjolan-benjolan kecil-kecil di dalamnya. Nah, yang mana pada saat itu kalau itu kita pijat, nah itu dia akan terasa nyeri bagi yang dipijat. Nah, itu adalah saat dimana kotoran-kotoran tersebut mulai dihancurkan. Tetapi tidak bisa langsung sekali pemijatan, mungkin beberapa kali tergantung parah atau tidaknya jalur tersebut tertutupnya gitu ya. Nah, setelah dari tiroid ini ya. Nah, ini nih yang harus kita benar-benar pijat. Karena kenapa? Karena penyakit ini berkaitan dengan kelenjar tiroid, pembengkakan di kelenjar tiroid. Makanya yang harus benar-benar ini kalau bisa ini dipijat 10 menit ya. 10 menit, kemudian tekanannya 2 kilo ya. Jangan lupa gunakan hand body lotion ya. Kita beralih ke paratiroid yang ada di sini teman-teman. Jadi antara sendi pertama dan sendi kedua nih ya. Nah, ini ya. Nah, ini kelenjar paratiroid ini kita kenal sebagai satu kelenjar yang mengatur zat kapur yang ada di dalam darah dan tulang ya. Salah satunya itu yang paling penting, fungsi pentingnya. Jadi yang berkaitan dengan tulang, misalkan ada sakit rematik, nah atau sakit-sakit yang berkaitan dengan tulang-tulang. Nah, ini dia yang yang harus kita pijat nih, salah satunya. Oke, pijatannya sama 5-10 menit, 1-2 kilo, dan jangan lupa selalu gunakan hand body lotion. Oke, setelah dari tiroid, maka kita pijat adalah limpa, teman-teman. Nah, limpa ini adalah sebagai gudang pertahanan, benteng pertahanan tubuh kita yang kita kenal. Nah, juga dia melawan virus, bakteri yang menyebabkan berbagai infeksi, dan bila mana ada terjadi pendarahan, dia akan mengeluarkan darah tambahan untuk untuk menanggulangi kekurangan darahnya ya. Oke, ini posisinya limpa itu adalah di sini teman-teman. Ini ginjal ya. Jadi kalau kita tarik begini nih ya. Nah, begitu dia mau, kurang lebih di sini teman-teman. Nah, ya. Kurang lebih di sini titik limpa ya. Nah, di sininya nanti ada titik jantung di sini. Ya. Nah, jadi limpa di sekitar sini. Kita pincet aja langsung ya. 1 sampai 2 kilo tekanannya, 5 sampai 10 menit. Oke. Nah, ini ada kaitannya dengan penyakit gondok teman-teman ya. Karena sistem pertahanan tubuhnya yang berkaitan. Kelenjar tiroid pun juga berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh juga, autoimunnya ya. Nah, oke. Setelah dari sini kita pijat daerah amandel teman-teman. Nah, di sini ya amandel, terus juga nanti daerah rahang bawah, rahang atas. Nah, amandel itu posisinya tadi di sini kan leher teman-teman ya. Ini sejajar ya. Nah, di pangkal leher dia. Nah, ini adanya begini teman-teman. Nah, ini kurang lebih begini teman-teman. Nah, kalau saya langsung aja kita pijat dari sisi dalam, sisi kiri, sisi dalamnya sini ya, sisi luar dan sisi dalamnya. Ini kita pijat 5-10 menit, 1-2 kilo teman-teman ya. Oke, setelah dari kelenjar amandel ini ya, kita beralih ke rahang teman-teman. Ya, rahang ini persis begitu kita tekukan pertama ini nih sendi yang di sini nih. Nah, ini adanya antara sendi di sini sama di kuku ya teman-teman ya. Posisinya begini teman-teman. Nah, ini ada begini. Cuman langsung aja atas bawah ya. Kita pijat di sini. Itu 5-10 menit. Kemudian 1-2 kilo. Gunakan selalu hand body lotion agar tidak lecet teman-teman ya. Nah, setelah dilakukan pemijatan di sini, maka kita lakukan juga pemijatan di
daerah kelenjar getah bening bagian atas teman-teman, yang daerah sini sama daerah sini. Cuman saya biasanya saya pijat semuanya. Kelenjar getah bening ada 4, yang ada di bagian dada, di bagian perut, bagian atas, dan di sini juga bagian atas teman-teman ya. Yang pertama di sini antara tulang tulang lurusan jempol dengan jari telunjuk. Ini akan bertemu begini ya, seperti segitiga. Nah, ini kita pijat. Gunakan selalu hand body lotion karena di sini nih bagian punggung ini adalah kulitnya lebih sensitif dibanding kaki yang di telapak ya, bagian telapak. Nah, pemijatannya dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas kita urut dari bawah ke atas. Gunakan hand body lotion. Ini pengurutannya untuk ke arah jantung. Oke. Nah, ini juga di sini di depan mata kaki. Nah, ini ada juga ini kelenjar getah bening bagian perut. Ya, teman-teman ya. Nah, ini kita pijat juga, gunakan hand body 5-10 menit, 1-2 kilo ya. Ke atas juga. Nah, ini di sini teman-teman. Ada juga yang di sisi sini. Nah, ini tekukan, dari tekukan ini naik sedikit ya. Dia kurang lebih di sini teman-teman. Nah, ini kelenjar getah bening bagian atas, dan juga di sini di depannya mata kaki yang ada di luar, di depannya ya. Nah, ini mata kaki bagian luarnya. Nah, ini ada yang agak gendut-gendut di sini ya. Nah, ini posisinya persis di depan mata kaki. Nah, kurang lebih di sini. Nah, ini kita pijat dari bawah ke atas, dari bawah ke atas 5-10 menit, 1-2 kilo. Gunakan selalu minyak olive oil, minyak urut, minyak kelapa, atau hand body lotion ya teman-teman ya. Bila mana yang udah kering, kita tambahin lagi, udah kering tambahin lagi ya. Oke, itu adalah titik-titik yang harus teman-teman pijat untuk mengatasi penyakit gondok ya. Jadi kali ini video ini saya berbagi pengalaman bagaimana Anda bisa mengobati gangguan penyakit gondok dengan cara pijat refleksi. Oke, saya review sebentar. Yang dari pertama itu adalah dari 3 titik pertama, ginjal, saluran kencing dan kandung kencing. Kemudian itu adalah kelenjar bawah otak, kemudian bagian leher, terus kemudian kelenjar tiroid, paratiroid, terus juga limpa ya, bagian limpa, terus kemudian amandel, rahang bawah, rahang atas, kemudian kelenjar getah bening ya, bagian dada, perut, atas dan atas samping ya. Oke, itu adalah titik-titik yang harus teman-teman pijat untuk di kaki kiri, dan di kaki kanan pun juga sama. Kenapa saya hanya membuat di kaki kiri saja untuk memperpendek durasi video. Oke. Nah, selain itu teman-teman ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan juga, seperti minum minuman herbal ya. Nah, minuman herbal ini bisa teman-teman dapatkan di mana aja, mungkin di pasar, barang-barangnya atau bahan-bahannya. Nah, itu seperti kunyit putih ya. Nah, terus juga itu yang diambil umbinya, simbar menjangan, ambil daunnya, terus juga daun halur ya, pohon halur, terus juga daun dan buahnya pohon mundu kalau ada, terus belimbing wuluh daunnya ya. Nah, itu adalah beberapa herbal yang bisa teman-teman kombinasikan. Misalkan dari herbalnya 3 yang saya sebutkan itu, ambil 3 bahan aja, 3 bahan kurang lebih masing-masing 20 gram. Nah, teman-teman kemudian rebus dengan air sebanyak 3 gelas. Jadi setelah direbus, jadikan itu menjadi 2 gelas. Minum pagi sore pada saat air rebusannya itu masih kondisinya hangat, atau boleh juga dingin. Dalam arti dingin sudah tidak panas lagi ya. Oke. Nah, itu adalah ramuan yang harus teman-teman bisa membantu untuk mempercepat penyembuhan penyakit gangguan gondok. Nah, untuk yang harus dijaga dan harus dihituin adalah bahwa teman-teman harus selalu memakan
membuat sayur atau makanan tuh menggunakan garam yang beriodium ya teman-teman ya. Jadi jangan menggunakan garam biasa yang tidak beriodium ya. Nah, itu agar kelenjar tiroidnya pun juga tercukupi mineralnya ya. Oke. Nah, itu adalah beberapa tips yang bisa saya kasih dalam dengan pijat refleksi dan minuman-minuman herbal. Nah, setelah itu apa? Bila mana setelah dipijat, maka teman-teman itu akan mengalami seperti reaksinya tuh mungkin kalau melewat kencing ya, air kencing itu air kencingnya lebih bau, dia lebih keruh warnanya, kemudian juga bisa warna airnya itu agak kekuningan kuning pekat gitu, atau bahkan hampir kayak air teh ya. Nah, bila lewat kulit atau lewat kelenjar keringat itu maka keluar ruam-ruam di dalam di kulit ya, di permukaan kulit atau luka-luka. Bila mana lewat BAB itu tinjanya itu mungkin biasanya lebih lengket daripada biasanya, dan mungkin ada lendirnya ya. Bila mana itu juga setelah dipijat biasanya tuh reaksinya suhu badan kita naik, tapi itu hanya beberapa jam aja dan itu normal. Yang pasti itu aman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video pijat refleksi untuk atasi gangguan gondok, untuk atasi penyakit gondok. Semoga teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman. Bila bermanfaat silahkan like dan subscribe dan share. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan juga bila mana teman-teman mau bertanya mengenai penyakit ini, atau silahkan tuliskan aja di kolom komentar, dan juga bisa WA saya. Di link deskripsi channel ini ada nomor WA saya untuk menanyakan. Insya Allah saya bisa secepatnya respon untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.